selamat hari Minggu. Kakak senang banget masih bisa menyapa adik-adik di ibadah online sekolah Minggu. Artinya kita semua rajin ibadah sekolah Minggu. Kakak juga mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus yang kita peringati pada tanggal berapa? 13 Mei kemarin. Pintar, yaitu 40 hari setelah hari Paskah. Jadi setelah Tuhan Yesus bangkit, yaitu Paskah, 40 hari kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Lalu 10 hari kemudian apa? Hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudusnya untuk menemani kita semua di sini. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita siapkan hati kita dengan bersatu teduh terlebih dahulu. Yuk, mari kita bersatu dalam doa untuk bersatu. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu nih adik-adik. Lagunya, mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Yuk, kita bernyanyi bersama. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, ketuklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, ketuklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Dibuka bagimu. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat dan sukacita kan? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Inang sudah yakin bahwa semua kita sudah menyiapkan Alkitab kita supaya kita nanti membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Oke? Tapi sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama. Kita akan baca mulai dari ayat 12 sampai 14. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 12 sampai 14 dengan judul perikopnya, Rasul-Rasul Menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alpeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus,
dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pernah nggak kita mendengarkan bahwa dikatakan doa adalah napas orang Kristen? Pernah ya? Doa itu adalah bagaimana kita memanjatkan berkomunikasi dengan Yesus. Apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita inginkan, kita serukan kepada Yesus melalui doa. Karena kita tidak bisa bertatapan muka dengan Yesus, tetapi kita berbicara di dalam doa. Karena itulah tadi dikatakan Martin Luther bahwa doa itu adalah napas orang Kristen. Karena itu adik-adik sekolah minggu, pernah nggak kita berdoa? Kalau kita tidak pernah berdoa, walaupun kita hidup, tetapi mati. Kenapa yang katakan seperti itu? Karena memang dikatakan bahwa doa itu adalah napas orang Kristen. Berarti kalau kita tidak berdoa, berarti kita tidak bernapas, tidak hidup dalam arti rohaninya. Walaupun kita hidup secara jasmani, tetapi di dalam rohaninya, secara rohaninya kita mati. Kita tidak pernah berdoa, tidak pernah berkomunikasi. Padahal kita selalu berkomunikasi dengan orang tua kita, kakak kita, adik kita. Masa kita tidak mau berkomunikasi dengan Tuhan? Dia yang memberikan kehidupan kepada kita. Karena itu, kalau umpamanya adik-adik sekolah minggu tidak pernah berdoa, mau makan tidak pernah berdoa, mau tidur tidak berdoa, mau belajar tidak berdoa, bagaimana mungkin kita bisa berhikmat? Bagaimana mungkin kita pintar? Karena kita tidak berdoa meminta roh kepintaran dari Tuhan. Karena itu bukan karena panjangnya doanya, pendek pun juga nggak apa-apa. Yang penting keikhlasan, ketulusan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ada loh cerita seperti ini. Karena anak sekolah minggu ini, dia nggak pintar berdoa panjang-panjang. Dia hanya berdoa hafalan. Doa hafalannya seperti ini. Yang tahu dia hanya doa makan. Tuhan berkati makanan ini. Amin. Gitu aja. Suatu saat, pergilah mereka dengan orang tuanya, kita katakan dulu ke Ragunan. Di situ ramai, sangat ramai. Lalu karena asiknya, si anak ini melihat-lihat kiri kanan, orang tuanya juga enggak tahu bahwa anaknya masih di belakang. Orang tuanya ini langsung terus berjalan. Ketinggalanlah anak ini. Orang tuanya sudah jauh, si anak masih di belakang. Lalu adalah, kita katakan binatang itu keluar dari kandang. Mau disergaplah si anak ini. Dia ketakutan, semua orang juga sudah ketakutan. Karena si anak ini kalau ditolong, yang menolong nanti yang diterkam. Lalu semua orang ketakutan. Tapi karena si anak ini tidak ada orang tuanya di sampingnya, dia hanya berharap. Doanya seperti ini aja. Tuhan berkati makanan ini. Amin. Coba kita bayangkan. Yang tahu dia doanya hanya doa makan. Padahal dia mau diterkam binatang buas tadi. Tetapi karena ketulusannya, keikhlasannya berdoa, lalu si binatang buas ini tadi menyingkir dari si anak ini. Semua orang yang ada di situ tercengang-cengang. Kenapa ya? Kok bisa ya? Gitu. Karena apa? Dia bermohon, Tuhan tahu. Walaupun dikatakannya tadi, Tuhan berkati makanan ini. Tetapi yang Tuhan tahu di dalam hatinya supaya dia dilindungi. Maka Tuhan yang melihat ketulusan si anak kecil tadi itu diberkati, dia dilindungi. Sehingga binatang buas itu tidak jadi menerkam dia, lolos. Itulah kuasa doa. Sungguh luar biasa kuasa doa. Karena itu anak-anak sekolah minggu, kita harus berdoa. Berdoa makan, tidur, belajar supaya Tuhan mengaruniakan kepada kita roh hikmat. Jadi bukan karena panjangnya doa kita, tetapi bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan, itu yang perlu. Doa bersama di rumah, doa pribadi juga mendoakan teman-teman kita, supaya ketika teman-teman kita lihat
dia berduka, kita yang mendoakan dia supaya dia kuat. Itulah kuasa doa. Karena itu anak-anak sekolah minggu, mulai hari ini kita lihat kalau ada anak-anak sekolah minggu tidak pernah berdoa, bertobatlah, berdoalah, tidak karena panjangnya, tetapi bagaimana kita dengan hati yang suci berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Dikatakan Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka Tuhan akan memberikan. Ketuklah, maka pintu akan dibuka. Carilah, maka kamu akan mendapat. Artinya di sana ada kesungguhan di dalam berdoa bahwa Tuhan akan memberikan setiap apa yang kita butuhkan di dalam doa. Karena itu harapan Inang untuk anak-anak sekolah minggu, jadilah anak-anak yang pendoa. Supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, doalah alat kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, supaya Tuhan memelihara kita. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman hari ini yang mengajarkan kami supaya kami menjadi anak-anak yang tekun di dalam doa. Karena doalah sebagai alat komunikasi kami kepada Tuhan. Menyampaikan apa yang kami alami di dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa di dalam surga, biarlah Kau karuniakan roh hikmat, roh kebijaksanaan itu kepada anak-anak sekolah minggu. Supaya mereka menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang bijaksana, dan anak-anak menjadi alat-Mu sebagai pendoa syafaat di rumah atau dimanapun mereka berada. Berkati orang tuanya Tuhan, supaya orang tuanya tetap membimbing, memelihara anak-anaknya sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati semua kakak-kakak sekolah minggu. Kami yakin dan percaya Engkau melihat apa yang kami butuhkan. Dan jauhkan sakit penyakit virus corona itu dari kami, supaya kami Tuhan dapat sehat beribadah. Walaupun kami masih tetap beribadah di rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, gitu dong. Semuanya mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Semuanya mendengarkan tadi yang pendeta berkhotbah dengan baik. Kakak senang, Tuhan Yesus senang, semua senang. Nah, untuk merespon firman Tuhan tadi, kita mau memuji Tuhan nih adik-adik sambil mengumpulkan persembahan. Lagunya, hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Yuk, kita bernyanyi bersama sambil mengumpulkan persembahan. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Susan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang tadi.
ya yang sudah dibacakan sama pendeta. Ya, sebelumnya kita harus yang biasa tuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Oke? Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa? Fantastis? Yes? Yes? Yes! Good! Kak Susan suka kalau semangat kayak gitu ya. Oke, sekarang kita mau mulai. Sebelumnya kita bersaat teduh dulu, berdoa dulu ya, yang akan dipimpin oleh teman kita. Yuk adik-adik, jarinya di mana? Ya, kita lipat sama-sama, kita tutup matanya, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah guru-guru sekolah kami menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah kita gereja yang sehat dan kuat dan happy. Makasih Tuhan, amin. Adik-adik, ayo dibuka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Yuk dibuka. Kisah Para Rasul itu di Perjanjian Baru atau Lama? Baru, betul. Yuk kita buka. Udah? Kita baca sama-sama ya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruangan atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dengan saudara-saudara Yesus. Adik-adik, siapa yang ingat waktu itu kita menghias telur? Itu kita merayakan apa sih? Paskah, betul sekali. Nah, kita itu Paskah dalam rangka apa? Apa sih yang kita peringati waktu Paskah? Hari apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit mengalahkan apa? Dosa. Mengalahkan apa? Maut. Ya, Tuhan Yesus mengalahkan dosa dan maut. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Pesannya ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20, yang isinya begini adik-adik. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus minta murid-muridnya untuk pergi memberitakan firman. Tapi Tuhan Yesus janji, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan mereka. 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tuhan Yesus terangkat ke surga. Berarti Kak, Tuhan Yesus meninggalkan muridnya dong? Tidak adik-adik. Waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberikan apa? Roh Kudus, supaya murid-muridnya tetap ditemani sama Tuhan Yesus melalui Roh Kudus untuk menemani murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Adik-adik, siapa yang tadi kaget? Angkat tangannya. Ada. Siapa yang tadi takut? Angkat tangannya. Oke. Tadi
Tadi waktu takut sama kaget, ada yang berdoa nggak? Wah, bagus. Kalau kita takut, kalau kita kaget, terkejut, terus bingung, ketakutan pokoknya, adik-adik harus apa? Berdoa. Itu juga yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus waktu mereka ketakutan ditinggal Tuhan Yesus. Mereka apa? Berdoa, ya. Adik-adik, kenapa sih kita harus berdoa? Ada yang tahu? Kak Susan kasih tahu kalau gitu. Kenapa kita harus berdoa? Yang pertama, kalau kita berdoa itu tandanya kita percaya. Kenapa percaya? Kak Susan tanya lagi, siapa di sini yang yakin kalau Tuhan Yesus itu mendengar setiap doa adik-adik? Angkat tangannya. Siapa di sini yang yakin, yang percaya kalau Tuhan Yesus itu selalu mendengar doa adik-adik? Jadi kalau adik-adik lagi berdoa, Tuhan Yesus, aku mau tidur, itu Tuhan Yesus dengar. Siapa yang percaya? Angkat tangannya. Nah, ketika adik-adik berdoa, itu tandanya adik-adik punya iman. Adik-adik percaya kalau Tuhan Yesus berkuasa dan mendengar doa adik-adik. Yang kedua, kalau adik-adik bicara sama mama, kalau mamahnya nggak jawab, adik-adik sebel nggak? Sebel ya? Kalau adik-adik tanya, "Mah, aku seragamnya di mana ya? Mah, buku aku di mana ya?" Terus mamanya nggak jawab. Adik-adik sebel nggak? Sebel ya? Begitu juga mama. Kalau adik-adik ditanya, "Dek, udah makan belum? Kakak, udah belajar belum?" Terus adik-adik nggak jawab. Mama sebel nggak? Sebel ya? Mama marah nggak? Marah ya? Mama sedih nggak? Sedih pasti kalau adik-adik tidak jawab kalau ditanya. Begitu juga Tuhan Yesus. Sekarang kakak tanya, Tuhan Yesus itu berbicara sama kita lewat apa sih? Lewat firman Tuhan. Lewat ini, firman Tuhan ini yang adik-adik baca, itu dari situ kita tahu Tuhan Yesus mau bicara apa sih sama kita. Iya nggak? Karena ditulisnya firman Tuhan, berarti kata-katanya Tuhan Yesus ya. Jadi kalau adik-adik baca firman, itu adik-adik sedang mendengar Tuhan Yesus bicara. Nah, terus cara kita supaya bicara sama Tuhan Yesus gimana? Lewat doa, betul sekali. Jadi cara kita supaya bisa ngobrol atau bisa bicara sama Tuhan Yesus, tadi kan Tuhan Yesus sudah bicara sama kita lewat firman, kita juga harus bicara sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mau mendengar suara adik-adik. Tuhan Yesus kangen sekali mendengar suara adik-adik. Siapa di sini yang jarang berdoa? Tuh, Tuhan Yesus udah kangen banget pengen dengar suaranya. Udah lama nih gak berdoa. Makanya adik-adik harus rajin berdoa ya. Nah, terus yang ketiga, kenapa kita harus berdoa? Karena dalam doa kita bisa bersekutu dengan saudara-saudara kita. Contohnya, kalau kita di sekolah minggu nih, lagi parheheon, kita bersekutu nggak? Bersekutu dong. Terus kalau kita lagi Natalan di gereja, kita bersekutu nggak? Bersekutu. Kalau kita lagi wisata rohani, kita bersekutu nggak? Bersekutu dong, ya kan? Karena kita memuji Tuhan, mendengar firman sama teman-teman, sama kakak guru sekolah minggu. Adik-adik, kalau kita lagi ibadah online kayak gini nih, dari handphone, kita sedang bersekutu nggak? Bersekutu juga. Coba kita lihat teman-teman kita, tuh, mereka tetap berdoa, memuji Tuhan dari rumah masing-masing. Ini adik-adik juga loh, ya kan? Iya, Tuhan seneng gak kalau lihat adik-adik semangat sekolah minggu dari rumah? Jelas Tuhan Yesus senang sekali. Tuhan Yesus senyum. Tuhan Yesus bahagia lihat adik-adik semuanya rajin-rajin sekolah minggu, ya kan? Karena kita sedang
bersekutu. Meskipun kakak sama adik-adik nggak bisa bersentuhan atau kita nggak lihat teman masing-masing, tapi waktu adik-adik sekolah minggu sekarang nih, teman-temannya juga yang lain lagi sekolah minggu di rumah masing-masing. Itu namanya kita sedang bersekutu. Nah, adik-adik nggak boleh malas ya bersekutu, oke? Oke. Nah, jadi tadi ada 3. Kenapa kita harus berdoa? Yang pertama karena kita percaya Tuhan Yesus dengar doa kita, ya. Yang kedua karena apa? Karena kita perlu berbicara sama Tuhan Yesus. Makanya kita berdoa. Dan yang ketiga, kenapa kita berdoa? Kita untuk bersekutu, saling menguatkan. Coba di sini kakak mau tanya, siapa yang pernah tanya sama mamanya, "Mama, mau didoain apa hari ini?" Atau papanya, atau kakak dan abangnya, atau adiknya? Ada yang pernah doain? Bagus. Siapa yang pernah doain kalau lagi di jalan naik mobil terus lihat ada pengemis minta uang? Adik-adik doain, "Tuhan Yesus, semoga dia bisa makan hari ini seperti aku makan enak hari ini." Ada yang doain kayak gitu? Kita harus doain orang lain, apalagi berdoa bersama. Ya, adik-adik, nanti nih kalau adik-adik malam-malam tanya coba sama mamanya, "Mama, ada yang mau didoain?" Satu lagi, ada yang doain supaya Tuhan Yesus, supaya COVID cepat selesai, supaya kami bisa sekolah minggu lagi di gereja. Ada yang doain kayak gitu nggak? Bagus. Yang belum berdoa supaya virus COVID cepat selesai, cepat nggak ada, supaya kita bisa sekolah minggu lagi, ayo berdoa. Doain, karena Tuhan Yesus dengar doa kita. Doain orang yang sakit supaya sembuh, saudara-saudara kita ya. Jangan lupa. Nah, Kak Susan mau kasih PR lagi ya. Boleh dong? Boleh ya. Adik-adik, abis ini tanya sama mama atau sama papa atau sama kakak, sama adik, tanya mau didoain apa ya. Kalau mamanya bilang doain nak supaya mama sehat-sehat, doain, "Tuhan Yesus, aku berdoa supaya mama sehat-sehat, amin." Boleh nggak doanya begitu? Boleh, nggak usah panjang-panjang. Yang penting doanya tulus. Tuhan Yesus dengar nggak? Dengar ya. PR-nya abis ini langsung dikerjain ya. Abis kita nyanyi-nyanyi sama-sama, langsung dikerjain. Tanya mamahnya, tanya papanya, mau didoain apa ya. Jangan lupa, jangan hari ini aja, setiap hari ya ditanya ya. Oke. Kalau perlu ya, buat kakak dan abangnya yang sudah kelas 1, kelas 2, doanya sama-sama, sama mama, sama papa, doa sama-sama. Doain apa? Tadi doain supaya virus COVID cepet pergi, supaya kita bisa sekolah minggu sama-sama lagi di gereja ya. Oke adik-adik, Kak Susan senang hari ini semuanya semangat. Semoga adik-adik yang di rumah nih semuanya jadi rajin berdoa ya. Oke, sekarang kita mau nyanyi, kita mau menyelesaikan yang tadi nih. Ini kan sudah mendengarkan firman, mendengarkan cerita, sekarang kita mau nyanyi. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Oke, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan ingatkan kami untuk rajin berdoa. Berkati kami agar kami menjadi anak-anak yang rajin bersekutu, rajin sekolah minggu, meskipun kami dari rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Jangan lupa ya,
abis ini tanya sama mama atau sama papa atau kakak atau adiknya mau didoain apa. Oke? Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.